Walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil, dan sungguh benar-benar telah mengambil Allah akan perjanjian Bani Israel dengan perkara yang akan diceritakan setelahnya ini ayat. Jadi Allah mengadakan perjanjian dengan Bani Israel. Itu. Allah mengambil perjanjian kepada Bani Israel. Wa ba'atsna, dan telah mengangkat kami, mendirikan kami minhum dari mereka isnai asyara naqiban, akan 12 pimpinan. Min kulli sibtin, dari setiap satu turunan, dari setiap turunan naqibun, bahwa pimpinan yang menjadi penanggung jawab atas kaumnya dengan memenuhi janji karena memperkuat kepada mereka. Apa janji Allah? Janji Allah itu adalah imtitsalul ma'murat wa ijtinabul manhiyat. Janji kepada Allah itu adalah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu janji kepada Allah. Berarti ketika seseorang tidak mau melaksanakan perintah Allah, berarti dia sudah melanggar atas janji kepada Allah. Ketika dia melakukan larangan Allah, berarti dia sudah melanggar terhadap janji Allah. Hati-hati itu ya, janji kepada Allah adalah melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Lalu waqala, dan berfirman Allah kepada mereka, kata Allah, inni ma'akum, sesungguhnya pertolonganku menyertai kalian. Pertolongan Allah bersama kalian. Kalau Allah yang menolong, siapa yang bisa melawan ya? Siapa yang bisa mengalahkan kepada kekuatan Allah? Kata Allah, ini ma'akum, sesungguhnya pertolonganku, pembelaanku bersama kalian ketika kalian mau melaksanakan janji. Kalian tidak ingkar janji, kalian memenuhi janji. Kata Allah, ini ma'akum. Ini berlaku bukan hanya untuk Bani Israel saja, ya, berlaku untuk semua manusia, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni ma'akum, kata Allah, aku Allah, pertolonganku berserta kalian. Jadi ini firman Allah. Lalu Allah menjelaskan, la in aqamtumus shalah, demi Allah, jika mendirikan kalian akan sholat. Tentunya sholat lima waktu, apalagi kalau disertai disempurnakan dengan sholat sunnah. Dengan mendirikan yang sebenarnya, memenuhi syarat rukun dan melaksanakan sunnahnya, menjauhi yang membatalkannya dan yang merusak kepada pahala sholat. Betul-betul mendirikan kalian. La in aqamtum, demi Allah, jika betul-betul mendirikan kalian as-salata, akan sholat. Satu. Wa ataitum, dan memberi kalian az-zakata, akan zakat. Betul melaksanakan zakatnya, memenuhi syaratnya ya, sesuai dengan aturan-aturan di dalam bab zakat. Kemudian wa amantum birusuli, kalian beriman kepada utusan-utusanku, membenarkan kepada para rasul-rasul Allah, membenarkan, meyakini akan kebenaran mereka, beriman kepada mereka, percaya bahwa mereka adalah utusan Allah ya, dan membenarkan kepada mereka. Wa azartumuhum, dan kalian membela kepada mereka para rasul, membela, mengagungkan, memuliakan kepada para rasul ya. Jadi para rasul harus dibela, dakwahnya dibela. Kita punya uang untuk membela dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya tenaga untuk membela dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengagungkan, memuliakan, membela kepada mereka para rasul. Satu, mendirikan sholat. Dua, menunaikan zakat. Tiga, beriman kepada para rasul. Empat, memuliakan, membantu, menolong kepada para rasul. Kelima, wa aqradtumullaha qardan hasana, dan kalian menghutangkan kepada Allah dengan menghutangkan yang baik. Yang kelima, menghutangkan kepada Allah. Nah, siga nu boga hutang pangeran teh.
Bahasana Allah menghutangkan. Artinya apa? Saking Allah, ya, saking Allah akan membalas seseorang ketika dia mau berinfak fisabilillah, maka Allah memakai bahasa menghutangkan, seolah-olah Allah punya hutang, sedangkan hutang itu wajib dibayar. Artinya apa? Pasti dibalas oleh Allah, pasti diganti oleh Allah, ya. Tapi dengan menghutangkan yang baik, artinya daek sedekah, daek ngainfakeun sabagian hartana dina jalan Allah. Naon kauntungan anak? Maka Allah katakan, la ukaffiranna ankum sayyiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jawab dari qasam la ukaffiranna, maka pasti benar-benar, ya, pakai lam, jawab, ya, pakai lam untuk taukid, nunnya nun taukid saqilah. La ukaffiranna, maka pasti benar-benar aku Allah akan menghapus, menutup ankum dari kalian sayyiatikum, akan keburukan-keburukan kalian. Kagorengan maraneh dihapus ku Allah, ditutup ku Allah, ya. Namun maraneh daek naon? Hiji, ngadegeun salat. Dua, ngalaksanakeun zakat. Tilu, iman ka para rasul. Opat, ngabela ngagungkeun ka para rasul. Kalima, daek ngahutangkeun ka Gusti. Tegesna ngainfakkeun sedekah dina jalan Allah, gitu. Maka diburuhan ku Allah, digantian. Naon buruhna ti Allah? Di mana jelma ngadegeun salat, daek ngaluarkeun zakat, iman ka para rasul, ngamuliakeun jeung ngabela para rasul, jeung daek infak fisabilillah, kalawan infak nu sae, la ukaffiranna ankum sayyiatikum, sungguh benar-benar, maka sungguh benar-benar aku Allah akan menghapus dari kalian akan keburukan-keburukan kalian. Kagorengan kae sararea kabehanana dihapus ku Allah. Berkah 5 rupa nu bieu. Tah kade perhatikeun 5 rupa ieu. Haroyong kagorengan urang dihapus ku Allah, hoyong dihampura ku Allah. Perhatoskeun 5 rupa ieu, ya. Perhatikan, amalkan 5 perkara ini menjadi penyebab penghapusan dosa untuk kita. Pertama, mendirikan sholat. Sok sholat nasingnyaan sing bener, ya. Awal waktu bener, di ilmuan sholatna. Kemudian zakatnya, perhatikan urusan zakat. Isi wajib zakat, sok keluarkan, tong make lebar. Dari gantian ku Allah ge, ya. Digantian ku Allah, tong make lebar ngaluarkeun kewajiban teh. Yang ketiga, beriman kepada para rasul, membenarkan kepada para rasul. Yang keempat, memuliakan dan membantu kepada para rasul. Kelima, yaitu menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik, yakni bersedekah, daek sedekah, rajin sedekah, rajin infak fi sabilillah. Tah buruhna teh la ukaffiranna ankum sayyiatikum. Pasti benar-benar kami akan menghapus kejelekan-kejelekan kalian, dosa-dosa kalian. Kartos urang teh rumasa loba dosa. Rumasa loba? Urang teh loba dosa, saeutik dosa. Oh, nampun lain loba deui nya. Oh, seueur dosa teh nya. Tah di mana jelma midamel 5 rupiah, insyaallah sakumaha jaminan ti Allah, la ukaffiranna ankum sayyiatikum, pasti benar-benar aku akan menghapus, menutup dari kalian akan kejelekan-kejelekan kalian. Artinya matak dihampura dosa. Kemudian bukan hanya itu saja, wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan sungguh benar-benar aku Allah akan memasukkan kalian kepada surga-surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Itu bakal dilebetkeun ka mana? Ka sawarga. Haroyong ka sawarga. Pidamelnya tah minimal 5 rupa nu neme. Ya, minimal 5 perkara yang barusan, ya. Usahakan, kerjakan dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Sok kontrol salatna bisi can di ilmuan. Sok ti ayeuna ilmuan salatna. Hok zakat abdi teh sok zakat ilmuan ti ayeuna zakatna bisi teu sah zakatna, bisi teu bener zakatna. Tanyakeun kanu ngarti bab zakat. Tanyakeun kanu ngarti bab salat, ngarah bener salatna.
Itu perhatikan dari sekarang. Wa amantum birusuli iman sok tanyakeun bab akidah bab imanna benerkeun omean bisi salah. Wa azzartumuhum dan membela kepada para rasul, memuliakan mengagungkan para rasul dan menghutangkan kepada Allah dengan hutang yang baik, yakni bersedekah ya dengan cara yang baik. Hartanya yang halal juga disertai dengan keikhlasan juga berinfaknya di jalan Allah. Nah itu 5 perkara ini kalau dilaksanakan oleh siapa saja ya, maka janji dari Allah la ukaffiranna ankum sayyiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Taburuhna jelma daek ngadegeun salat, daek mikeun zakat, iman ka para rasul Allah, ngamuliakeun ngabelan para rasul, daek sedekah, buruhna teh matak dihampura dosa jeung matak diasupkeun ka sawarga. Eta buruhna ti Gusti Allah. Kemudian faman kafara ba'da dzalikal mitsaq minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Siapa orang yang kufur setelah adanya itu perjanjian dari kalian, maka sungguh orang tersebut telah sesat di dalam menuju jalan. Dia telah sesat dari jalan yang benar, tidak memenuhi janji, malah membongkar akan maka orang tersebut telah salah jalan, tidak menumpuh kepada jalan yang benar. Kemudian bagaimana itu Bani Israel ketika Allah telah mengadakan perjanjian, mengambil perjanjian kepada mereka? Allah berfirman, fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum. Akhirnya mereka bukan memenuhi janji tapi membongkar akan perjanjian. Nah itu bahayanya. Lain nyumponan kana janji ka Allah teh kalakah ingkar janji. Bahkan mereka membongkar akan perjanjian kepada Allah. Fabima naqdihim, maka dengan sebab membongkarnya mereka mitsaqahum akan perjanjian mereka, la'annahum, kami Allah melaknat mereka, menjauhkan mereka dari rahmat kami, wa ja'alna qulubahum qasiyatan, kami jadikan hati-hati mereka hati yang keras, yang kaku, yang tidak bisa menerima keimanan. Na'udzubillah. Ini akibat dosa. Dosa itu mengakibatkan keras hati, teas hati, tungtungna mung narima nasihat. Di nasihatan teh kumaha kuring. Waduh, jadi gumede, jadi batur iblis. Jadi gumede kumaha kuring. Waduh, di nasihatan teh gitu. Hebek teh kata cilaka rek kumaha kuring. Rek ka neraka rek kumaha kuring. Terus we ka neraka kumaha kuring gitu. Teu payu kumaha kuring teh. Ya. Nah kitu barisnya bahayana dosa teh matak dijauhkeun tina rahmat Allah. Urang hoyong caket hoyong tebih tina rahmat Allah. Wayahna ulah itu ngalakonan dosa, nya. Ulah ingkar janji. Di mana urang geus dosa enggal-enggal tobat. Kalau kita sudah melakukan dosa, cepat-cepat bertaubat. Karena ini dosa ini mengundang murka Allah. Sehingga mereka dilaknat oleh Allah dan hati mereka menjadi keras. Tidak mau menerima keimanan. Akhirnya karena sudah keras, hatinya sudah keras dan dijauhkan dari rahmat Allah, yuharrifunal kalima amma wadhihi. Mereka merubah firman-firman Allah yang ada di dalam kitab Taurat, dirubah wanian ya, geus teu asa hate teu geus mikiran akhirat deui, geus teu mikiran bahaya dosa deui, bahkan beuki noktrok beuki wani kana doraka teh, beuki nangtang ka pangeran teh dirubah tah eusi kitab Taurat ku maranehna kaum Yahudi anu ngabongkar kana perjanjian. Anu dina kitab Taurat aya sifat Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dirobah sifat Kanjeng Nabi dina Taurat kumaranehna. Buki wani ngalawan, buki melak cangkeng. Nya, kita dah jelema di mana teu asa teh melak cangkeng hirupna teh. Nauzubillah min gara-gara teu asa, gara-gara dilaknat ku Gusti. Naon sababna? Gara-gara ingkar nyata dosa teh ya. Tuh kitunya bahayana dosa teh salah sawiosna matak teu asa teh. Kalau orang sudah hatinya keras, dia nggak mau menerima saran dari orang, nasihat dari orang, masukan dari orang, nggak mau. Itu melak cangkeng we hirupna teh.
Itu kaos manehna hirupna teh nya. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya mereka berani-berani merubah kalimat yang ada dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya, merubah yang sebagaimana perintah Allah mereka robah. Wa nasu hadzan mimma dzukiru bih. Dan mereka meninggalkan bagian dari apa-apa yang diperintahkan mereka akan itu perkara, yaitu mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka tinggalkan masa bodoh, ya. Padahal di dalam kitab Taurat ada perintah untuk mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tinggalkan itu semua. Ini akibat apa? Akibat dosa. Dari dosa. Awalnya dari mengingkari kepada janji. Ya, itu akhirnya terus macam-macam dosa dilakukan. Maka ketika kita berbuat dosa, cepat-cepat bertobat kepada Allah. Jangan terus-menerus di dalam perbuatan dosa. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, dan engkau tidak henti-hentinya melihat kepada khianat akan khianat dari mereka. Gesianat sakali teh hayang 2 kali, hayang 3 kitu gawena teh khianat. Eueuh naon teh aya jumponan jang hianat teh tuluy. Ku sabab geus khianat sakali geunah khianat teh. Tuluy khianat deui, naudzubillah min. Mudah-mudahan sadaya diraksa ku Allah. Semuanya diselamatkan oleh Allah. Illa qalilan minhum, kecuali orang yang sedikit dari mereka, yaitu orang yang masuk agama Islam. Fa'fu anhum wasfa innallaha yuhibbul muhsinin. Maka maafkan oleh engkau mereka dan bebaskan mereka, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini perintah memaafkan sebelum dinasekh dengan adanya ayat yang memerintahkan untuk memerangi mereka, gitunya. Jadi hikmah dari ayat yang kita baca, ya, jaga diri kita jangan mengingatkan kepada ini umat, yakni umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya memenuhi janji urusan yang sangat agung, pahalanya sangat besar. Sedangkan membongkar akan perjanjian ini mengakibatkan kecelakaan yang sangat besar, itu kebinasaan yang sangat besar. Mereka dilaknat oleh Allah, bahkan hatinya menjadi keras. Akhirnya mereka merubah isi kitab Taurat. Gara-gara apa? Hatinya Jadi kalau orang hati keras itu nggak takut melakukan maksiat. Jelema di mana hatena teas, muasieun ngalakonan doraka. Karena doraka teh sieun. Di mana jelema hatena teas. Mudah-mudahan sadayana sing laleuleuh hatena. Tapi kalau orang hatinya lemah, lembut, ya, nggak keras, ya takut kepada dosa. Nah, mudah-mudahannya dengan membacakan kitab Al-Quran, mudah-mudahan menjadi pelembut hati kita sekalian. Hati kita yang keras Allah lembutkan, sehingga semua takut untuk melakukan maksiat, semua takut untuk melakukan kemaksiatan zahiran wa batinan, dan semua tertarik untuk melakukan segala ketaatan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Kartos bahayana teas hate, di mana teas hate ya teu sieun ku doraka teh. Eta kada doraka nganggap teh eueuh nanaonan. Sapele we. Siga teu aya bahaya gitu. Naudzubillah min. Kenapa? Karena keras hatinya. Apa penyebabnya keras hati? Dosa itu. Dosa itu akan menyebabkan keras hati. Maka kita diwajibkan untuk bertaubat. Diwajibkan untuk bertobat agar hati kita tidak keras, sehingga ada rasa takut akan melakukan maksiat, takut akan berbuat dolim, takut itu akan menghina orang, menjelek-jelekan orang, merendahkan orang, takut, pokoknya kepada keburukan takut, sehingga hati ini dipenuhi dengan segala kebaikan, tertarik dengan segala kebaikan, ketaatan. Mudah-mudahan dengan membacanya Al-Quran yang kita baca, huruf-huruf Al-Quran yang kita baca, ini semua mudah-mudahan menjadi pelunak hati kita sekalian, menjadi penerang hati kita sekalian, menjadi pembersih hati kita sekalian, dan menjadi sebab kesehatan kita sekalian, sehat zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marjual